Hai guys, selamat datang di tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Mokoginta. Perkenalkan, nama saya Eva Dwi Fitriani. Perkenalkan, nama saya Aura Al-Makfirah. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu redoks. Jadi, reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron dari satu zat ke zat lain. Reduksi sama dengan penambahan elektron atau penurunan bilangan oksidasi. Contohnya Fe diuraikan menjadi Fe2+ tambah 2 elektron. Oksidasi sama dengan pelepasan elektron atau kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Reduksi dalam konsep ilmu kimia adalah reaksi penangkapan elektron atau reaksi penurunan bilangan oksidasi. Sementara reduktor adalah zat yang melakukan proses reduksi terhadap zat lainnya. Reduksi adalah peristiwa reaksi yang menurunkan bilangan oksidasi yang mengakibatkan terjadinya kenaikan elektron. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh reduksi antara lain adalah 1. Pengujian kandungan sulfat di dalam garam. 2. Pelarutan asam nitrat untuk bahan baku industri kimia atau pupuk pertanian. 3. Dalam proses sianidasi mineral emas dan unsur kimia arsen, proses reduksi dilakukan untuk menghindari kontaminasi air laut. Selanjutnya, oksidasi. Oksidasi merupakan pelepasan elektron oleh sebuah molekul, ion maupun atom. Konsep oksidasi di dalam kimia adalah keadaan di mana suatu indikator derajat oksidasi sebuah atom dalam suatu senyawa kimia. Keadaan oksidasi ini mencakup bilangan bulat yang terdiri dari nilai negatif, positif, dan nol. Pada unsur senyawa murni, keadaan oksidasinya adalah nol. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana penyetaraan reaksi redoks. Metode bilangan oksidasi atau biloks. Menentukan atom-atom yang mengalami perubahan biloks, menghitung perubahan biloks, menyetarakan perubahan biloks dengan memberikan koefisien, menyetarakan atom-atom lain, termasuk H dan O, khususnya dalam suasana asam atau basa, dengan menambahkan H+, OH- atau H2O. Metode setengah reaksi atau ion elektron. Memisahkan reaksi menjadi dua setengah reaksi, oksidasi dan reduksi, menyetarakan setiap setengah reaksi secara terpisah, atom, muatan dan kemudian H/O, menambahkan koefisien pada masing-masing setengah reaksi agar jumlah elektron yang dilepas dan ditangkap sama, dan menggabungkan kedua setengah reaksi untuk mendapatkan persamaan reaksi redoks yang setara. Contoh soalnya ada reaksi sama dengan magnesium solid ditambah 2HCl bereaksi menjadi MgCl2 aqua ditambah H2 gas. Karena Mg merupakan unsur bebas, jadi biloks Mg sama dengan 0. Kemudian biloks H pada senyawa 2HCl bernilai +1 karena unsur H berikatan dengan unsur lain dan H merupakan golongan 1A. Selanjutnya karena H sama dengan +1, berarti Cl sama dengan -1, agar total biloks 2HCl sama dengan 0. Di ruas sebelah kanan, biloks Mg pada senyawa MgCl adalah +2 karena Mg berikatan dan merupakan unsur golongan 2A. Karena Cl memiliki indeks 2, maka biloks Cl sama dengan -1, agar total biloks MgCl2 sama dengan 0. Kemudian, karena H2 merupakan unsur bebas, maka biloksnya bernilai 0. Unsur Mg mengalami kenaikan biloks dari 0 ke +2 sehingga mengalami reaksi oksidasi. Jadi, unsur Mg disebut sebagai reduktor, sementara itu unsur H mengalami penurunan biloks dari +1 ke 0 sehingga mengalami reaksi reduksi. Jadi, HCl disebut sebagai oksidator. Yang terakhir, kami akan memberikan contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada besi berkarat, Fe teroksidasi. Kemudian pembakaran, kayu, bensin, dan gas LPG. Selanjutnya, fotosintesis dan respirasi sel, lalu pengolahan logam dari biji, dan yang terakhir baterai dan sel elektrokimia. Itulah materi redoks yang kami bahas. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa.